Bismillahirrahmanirrahim. Ada gajah, ada unta, suka sekali makan kelapa. Saya membuka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat kepada para pemirsa yang menonton video ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayah kita dapat sehat selalu. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Randika Kaunazain. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mind map tentang pembelajaran biologi. Di sini kata biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan, biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Di sini, di mind map yang saya buat, terdapat 8 bab pembelajaran biologi, di mana bab pertama mempelajari tentang ruang lingkup, bab kedua keanekaragaman hayati dan biodiversitas, bab ketiga mempelajari protista dan bakteri, bab keempat animalia, bab kelima fungi, bab keenam mengenai virus, bab ketujuh lantai, dan bab ke-8 ekosistem dan lingkungan. Di sini saya hanya akan menjelaskan lebih dalam mengenai fungi. Yang pertama, pengertian. Secara umum, fungi merupakan tanaman eukariot yang tidak memiliki klorofil. Fungi atau jamur diklasifikasikan menjadi 4, yaitu Basidiomycotina, Deuteromycotina, Ascamycotina, dan Zygomycotina. Basidiomycotina merupakan keseluruhan jamur yang dapat dikonsumsi. Nah, Deuteromycotina merupakan jenis jamur yang paling unik dari ketiga divisi lainnya. Ascamycotina merupakan jenis jamur yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan makanan dan obat-obatan. Zygomycotina merupakan jenis jamur yang sering tumbuh di tempat konsentrasi gula yang tinggi. Lanjut ke ciri umum fungi atau jamur. Di sini saya membaginya menjadi 4, yaitu habitat, memperoleh nutrisi, reproduksi, dan morfologi. Ciri umum fungi atau jamur berdasarkan habitatnya. Pertama, hidup di tempat yang lembab. Kedua, pH tanah yang rendah. Ketiga, berada di lingkungan yang asam. Keempat, lingkungan konsentrasi gula tinggi. Dan terakhir, di dalam tubuh organisme lain. Ciri umum fungi atau jamur berdasarkan memperoleh nutrisi. Jamur atau fungi memperoleh nutrisi bisa dengan cara hidup sebagai saprofit, parasit, maupun bersimbiosis. Kedua, dapat dengan cara menyerap zat organik dari lingkungannya. Ciri umum fungi atau jamur berdasarkan reproduksi. Jamur atau fungi bereproduksi dengan 2 cara, yaitu aseksual dan seksual. Ciri umum fungi atau jamur berdasarkan morfologi atau bentuk tubuhnya. Fungi atau jamur tidak memiliki klorofil, tetapi mempunyai dinding sel. Kemudian sifatnya eukariot, memiliki uniselular dan multiselular. Bentuk tubuhnya itu bulat telur dan ada yang memanjang. Kemudian menuju ke peranan jamur. Fungi atau jamur dapat berperan dalam 3 bidang, yaitu ekonomi, medis, dan ekologi atau pertanian. Peranan jamur dalam bidang ekonomi itu bisa seperti pembudidayaan jamur tiram. Nah, pembudidayaan jamur tiram merupakan jenis jamur yang masuk dalam klarifikasi Basidiomycotina, yaitu jamur yang dapat dikonsumsi. Peranan jamur atau fungi dalam bidang medis. Dalam bidang medis, contohnya itu seperti pembuatan antibiotik. Dalam pembuatan antibiotik, jenis jamur yang digunakan yaitu Penicillium sp yang termasuk dalam klarifikasi Ascamycotina. Selanjutnya, peranan jamur atau fungi dalam bidang ekologi atau pertanian. Nah, jenis jamur yang digunakan yaitu Trichoderma sp. Nah, yang dimana dia itu berfungsi sebagai pupuk dan pestisida alami. Jenis jamurnya ini merupakan masuk ke dalam klasifikasi Ascamycotina juga. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Anak hebat, anak pemberani, suka sekali memakan donat di piring bersih. Saya tutup presentasi ini dengan salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.